Selamat malam hadirin sedama yang mulia, yang terhormat Bante Tita Yano Mahatera, Rama Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama sekalian. Sebelumnya terimalah salam dalam Dhamma Buddha Nubawena Soti Hotu. Dengan kekuatan nilai-nilai luhur Buddha, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Perkenalkan, hari ini nama saya Lian yang akan memandu acara pada malam hari ini. Acara selanjutnya adalah Dhammapada yang akan bisa dipimpin oleh Saudari Yesa. Untuk Saudari Yesa kami persilakan. Pembacaan Dhammapada Arahantawago Syair 97. Asadho akatanyu ca sandiche to jayo naro hatta waka so wanta so sawe utama riso, yang artinya orang yang telah jauh, orang yang telah dari orang tahyulan, yang telah memahami keadaan tak tercipta, yang telah semua tumimba lahir, yang telah memilih kesempatan baik dan jahat, yang bebas keinginan, maka sesungguhnya ia adalah Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Mbak. Terima kasih kepada Saudari Yesa. Untuk selanjutnya, saya akan memimpin nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Selanjutnya, saya akan membacakan profil pembicara pada malam hari ini. Biku Tita Yano Mahatera. Penabisan Biku Upasampada. Nama penabis adalah Tita Yano. Tempat penabisan di Wat Bhawaraniwes Wihara, Bangkok, Thailand. Pada tanggal penabisan tanggal 4 Juli 1999 pukul 9.23 waktu Indonesia Barat. Nama penabis atau upajaya adalah Pyawagama. Nama guru penabis atau Kamawacarya Tan Chaukun Pra Widurdhamma Bun. Baik, untuk selanjutnya adalah bimbingan meditasi yang akan dipimpin oleh Bante Tita Yano Mahatera. Untuk waktu kami persilakan Bante. Ya, baik. Terima kasih. Ya, saudara-saudari sekalian, minggu lalu
kita sudah membahas tentang 5 rintangan batin. Tentu saja 5 rintangan batin ini itu terutama yang kita hadapi pada saat berlatih meditasi, ya, dalam konteks latihan meditasi. Ya, sudah kita bahas juga tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi rintangan batin ini. Tentu saja, ya, cara yang paling efektif adalah dengan banyak berlatih. Ya, dengan berkembangnya meditasi kita, maka ke-5 rintangan batin ini secara berangsur-angsur akan bisa diatasi. Tentu saja itu hanya diatasi sementara saja. Karena untuk mengikis sampai rintangan batin ini, di mana rintangan batin ini sebetulnya juga merupakan bentuk dari kotoran batin kita. Jadi tentu saja ini hanya bisa dicabut sampai ke akar-akarnya ketika kita sudah mencapai tingkat kesucian. Kemarin juga terakhir juga ada disinggung bahwa ketika kita berlatih meditasi, ke-5 faktor jhana juga berkembang. Ya, ke-5 faktor jhana berkembang, dan itu dikatakan masing-masing faktor jhana itu akan, ya, dia punya pasangan sendiri-sendiri. Jadi misalnya dikatakan, oh, ekagata itu mengatasi kamacanda. Ya. Kemudian kalau piti mengatasi vyapada. Tapi ya dari cerita-cerita mereka yang latihan meditasi, ya, dengan berkembangnya faktor-faktor jhana atau dengan berkembangnya meditasi seseorang, maka ya memang ya secara umum dikatakan 5 rintangan batin itu bisa secara berangsur-angsur diatasi. Ya, terutama kalau misalnya latihan meditasinya itu ya dilakukan secara berkesinambungan, tidak putus-putus. Ya, misalnya ada yang mengatakan bahwa ketika seseorang sudah mengalami piti sukha, ya, boleh dikatakan keinginan untuk menikmati kesenangan indriawi itu pada rasanya itu sudah tidak begitu kuat. Ya. Tapi itu bukan berarti dia sudah bebas sama sekali dari kotoran batin, kamacanda, dan vyapada atau loba dosa itu. Bukan. Tapi hanya sementara saja. Ya. Ketika efek meditasinya itu masih ada. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa mungkin pada saat kita sedang meditasi bisa muncul piti sukha. Tapi seringkali, ya, begitu kita selesai meditasi, piti sukha itu sudah hilang. Ya. Tapi ada sebagian orang karena meditasinya itu sudah berkembang sedemikian kuatnya, sehingga walaupun dia sudah selesai meditasi, ya, faktor-faktor jhananya itu masih ada, ya, termasuk tentu saja piti sukha. Sehingga ya walaupun dia sudah keluar dari meditasi, ya, tapi tetap, ya, karena piti dan sukha masih cukup kuat, sehingga keinginan untuk menikmati kesenangan indriawi itu juga tidak begitu kuat. Ya, tidak begitu kuat. Kemudian juga misalnya kemarahan, ya, tidak begitu gampang muncul. Ya, misalnya dia ada mengalami sesuatu yang misalnya dirugikan, ya, tapi dia tetap bawaannya happy-happy saja. Ya, ya, mirip sama seseorang misalnya, ya, seseorang yang misalnya baru dapat lotre misalnya.
Ya, dia sedang happy-happynya. Walaupun mungkin ada orang yang mengatai-ngatai dia dengan ucapan yang agak kasar, ya, tapi ya mungkin pada saat itu dia tidak begitu mempersoalkannya, ya, karena dia lagi happy, ya, dia lagi happy. Jadi dia tidak begitu mempersoalkan perlakuan orang lain terhadap dirinya. Tentu saja dalam hal ini perlakuan yang tidak baik. Ya. Ya, jadi ya memang itu harus ketika meditasi kita itu sudah sampai ke suatu tataran yang ke tataran tertentu, ya, di mana ya misalnya kelima faktor jana itu sudah mulai muncul, atau piti, sukha dan lain-lain itu sudah mulai muncul, ya. Tapi sebelum munculnya, sebelum kita mencapai tataran tertentu itu, tentu saja ya untuk berlatih meditasi itu butuh ya ketekunan, ya kesabaran, ya terutama kesabaran untuk menghadapi misalnya kalau sering muncul rasa sakit di kaki, mati rasa, semutan dan lain sebagainya. Nah, itu butuh ya butuh kesabaran, butuh ketekunan, ya, untuk supaya bisa berlatih meditasi secara berkesinambungan. Kemudian jadi ketika kita sedang berada dalam kondisi yang belum kondusif, ya, belum ditunjang oleh munculnya faktor-faktor jana. Nah, kita butuh Kita butuh instrumen yang lain, kita butuh alat bantu yang lain supaya kita masih bisa tetap berlatih meditasi dengan tekun. Ya, salah satunya ya itu adalah memunculkan apa yang disebut sebagai samvega citta. Ya, kita melihat ya penderitaan yang ada pada diri kita atau pada diri orang lain. Ya, kita melihat ya orang sakit atau kita sendiri juga sakit, ya. Sebetulnya kalau kita sakit sendiri itu juga bukan hal yang jelek, ya. Kadang-kadang ada orang sakit itu justru membuat dia itu menjadi rajin untuk meditasi. Ya, mungkin kita sering dengar orang berlatih meditasi karena dia awalnya itu sakit, ya, sakit secara fisik, dan setelah walaupun ya penyakitnya sudah sembuh, tapi karena sudah terbiasa meditasi sehingga dia tetap berlatih meditasi untuk selanjutnya. Nah, jadi oleh karena itu dalam hal ini ya sakit ya bukan sesuatu yang buruk juga, ya. Kemudian juga ketika melihat kematian, ya itu juga bisa memunculkan samvega citta dalam diri kita. Ya, kita merenungkan ya saya setiap saat bisa mati. Ya, oleh karena itu ya ajal bisa tiba, oleh karena itu ya saya harus memanfaatkan hidup saya sebaik-baiknya. Mumpung masih bisa meditasi, mumpung masih hidup, sehingga saya berlatih meditasi. Kemudian di samping itu ya faktor pergaulan, ya, misalnya ya berteman dengan mereka yang suka bermeditasi juga sehingga bisa saling memberikan support, bisa saling memberikan dorongan ya satu sama lain supaya rajin meditasi. Misalnya ikut suatu komunitas ya meditasi tertentu gitu. Ya, sehingga rajin meditasi. Ya.
selain itu juga ya perlu memiliki apa yang disebut sebagai kalyanamita. Kalyanamita di sini itu maksudnya itu adalah perlu memiliki guru, ya, seorang pembimbing, ya, meditasi yang baik juga, sehingga ya beliaunya itu bisa memberikan tuntunan yang sesuai kepada kita, ya, memberikan pengarahan kepada kita, ya itu kira-kira yang kita butuhkan ketika kita belum mencapai tataran tertentu. Kemudian mungkin sebelumnya saya juga sudah pernah menyinggung tentang hal ini, bahwa dalam berlatih meditasi kita harus realistis, ya. Walaupun mungkin kita sering mendengar cerita sukses dari para yogi yang lain. Wah, orang ini baru berlatih meditasi 1 minggu saja, wah sudah mencapai sekian. Ya. Tapi ya sebetulnya cerita sukses begitu kalau kita telusuri, ya itu hanya terjadi pada sedikit orang. Kebanyakan orang itu ya tetap harus berlatih dengan tekun, ya tetap harus berlatih bertahun-tahun, ya bahkan puluhan tahun, ya baru bisa memberikan sejumlah hasil, dan itu pun bukan hasil langsung mencapai nibbana begitu. Tidak, itu butuh waktu, ya tidak segampang itu, ya. Tapi ya sekali lagi, ya memang kadang-kadang untuk kita dengar, ya kadang-kadang untuk tujuan promosi, ya kelompok tertentu, ya kita sering dengar, ya ada yang sangat menghebohkan, ya cerita sukses yang ada gitu, ya. Jadi oleh karena itu ya kita perlu ini, ya perlu hati-hati, ya perlu realistis, bahwa bisa jadi ya parami saya itu belum cukup. Oleh karena itu upaya yang saya harus ini kan ya harus saya terapkan itu memang harus betul-betul sangat kuat, ya harus konsisten, harus tekun, ya bertekad teguh, ya. Kemudian kadang juga muncul pertanyaan, ya kan kita tahu bahwa latihan meditasi kadang-kadang bisa kita bagi menjadi meditasi samatha atau meditasi vipassana. Ya, jadi menurut saya pada dasarnya itu ada dua sistem pembagian meditasi. Satu adalah secara dikotomi, ya samatha vipassana, ya. Tapi ya cara yang lain adalah kita tidak membedakan samatha atau vipassana, pokoknya latihan satipatthana, ya. Jadi ada yang mengatakan satipatthana itu sebetulnya sudah mencakup samatha dan vipassana. Nah, kalau kita melihat dengan kacamata samatha vipassana, nah, mungkin ada yang bertanya, ya saya harusnya latihan samatha dulu atau langsung vipassana? Terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ya tentu saja masing-masing guru meditasi memberikan jawaban yang tersendiri, ya kadang-kadang berbeda, ya atau saling bertolak belakang, ya. Ada yang mengatakan sebaiknya samatha dulu baru vipassana. Kenapa? Karena kalau batinnya belum kuat, samadhinya belum kuat, bagaimana bisa melakukan vipassana? Nah, tapi ada juga yang mengatakan bahwa sebetulnya bisa saja vipassana dulu baru samatha. Ya. Kenapa?
Karena bukankah di dalam satu sutta yang mengatakan, ya satu sutta yang namanya Yugananda Sutta, itu dikatakan bahwa boleh saja seseorang latihan vipassana dulu, baru samatha. Jadi tidak harus samatha dulu, baru vipassana. Kemudian alasan yang lain lagi adalah bahwa dalam buku komentar juga dikatakan bahwa kan di dalam sutta Sang Buddha membagi orang-orang di dunia ini menjadi 4 kelompok orang. Ya, satu yang namanya Ugatitanyu, Vipancita, Nyu, lalu Neya pada Parama. Ya. Kalau Ugatitanyu itu orang yang paraminya sangat bagus, seperti Bante Moggallana, Bante Sariputta. Itu mereka hanya mendengarkan sepotong syair saja sudah langsung mencapai tingkat kesucian. Kemudian kalau Vipancitanyu itu mereka masih butuh ya pembabaran dhamma yang panjang lebar ya supaya bisa mencapai kesucian. Tapi itu parami juga sudah lumayan bagus. Ya. Kemudian kalau untuk yang neya dan neya itu butuh ya butuh ini butuh latihan yang tekun, tapi masih bisa mencapai tingkat kesucian dalam kelahiran ini juga ya. Sedangkan yang terakhir pada parama itu harus walaupun dia sudah berlatih dengan tekun, tapi tetap dalam kelahiran ini masih sulit untuk mencapai tingkat kesucian. Tapi itu bukan berarti dia sama sekali tidak ada kemungkinan untuk mencapai kesucian. Harus tunggu sampai kelahiran berikut. Ya, cuma memang kita sendiri kan kita tidak tahu. Ya, kita ini masuk dalam tipe orang seperti apa. Apakah saya termasuk Ugatitanyu? Tapi rasanya tidak mungkin. Ya, kalau Ugatitanyu itu kita hanya mendengarkan saja pembacaan Dhammapada satu syair saja sudah langsung mencapai kesucian. Ya, rasanya di zaman ini sudah sangat jarang orang yang memiliki parami yang bagus seperti itu. Kemudian sangat kecil juga kemungkinan adanya yang namanya Vipancitanyu. Misalnya dia mendengar ya selesainya pembabaran satu sutta, ya lantas langsung mencapai kesucian. Yang lebih banyak mungkin itu adalah harus berlatih dengan tekun, ya mendengarkan dhamma yang banyak, ya baru bisa mencapai kesucian dalam kelahiran ini. Bahkan bisa jadi juga ini walaupun sudah berlatih dengan tekun, sudah belajar dengan tekun, tapi tetap ya belum bisa mencapai kesucian karena paraminya belum cukup. Tapi ya bisa jadi ini merupakan persiapan untuk kelahiran yang akan datang supaya bisa memiliki parami yang lebih baik. Nah, jadi terhadap dalam buku komentar dikatakan bahwa untuk orang yang tipe 1 dan 2, yaitu Ugatitanyu dan Vipancitanyu, yang paraminya bagus, itu kalau mereka berlatih samatha dulu, baru berlatih vipassana, itu oke. Tapi untuk yang kelompok yang ketiga, keempat, neya sama pada parama, itu dalam buku komentar dikatakan mereka itu sebaiknya latihan vipassana dulu, baru berlatih samatha. Vipassana di sini tentu saja mengamati anicca, dukkha, dan anatta dari fenomena-fenomena yang kasar, ya. Karena pada saat itu dia kan belum memiliki samatha, ya, belum memiliki samadhi yang kuat, sehingga ya tentu saja untuk mengamati yang halus-halus itu belum bisa, ya, belum bisa. Jadi hanya mengamati yang kasar-kasar, ya. Tapi kalau misalnya dia latihan ya dengan tekun, ya vipassana, mengamati yang kasar-kasar, nanti secara perlahan batinnya itu cenderung mengarah ke ketenangan. Ya, batinnya makin tenang. Nah, batinnya makin tenang itu bisa membuat dia mengamati fenomena yang lebih halus lagi. Ya, begitu secara spiral. Ya.
Ya, jadi masing-masing guru meditasi memiliki argumentasi mereka masing-masing. Ya, terserah kita mau apa, mau pilih cara yang mana. Ya, itu tentang metode meditasi yang akan dipilih. Kemudian terakhir juga kadang-kadang ada pertanyaan, ya, misalnya boleh tidak kita pada saat latihan meditasi kita mengamati kita melulu mengamati fenomena materi atau kita mengamati misalnya bagian tubuh tertentu, ya, dalam hal ini bukan napas ya, tapi misalnya dia mengamati misalnya dahinya, atau dia mengamati merasakan ulu hatinya, atau dia mengamati dia merasakan tangannya, begitu ya, hanya ke fisik saja maksudnya. Dalam hal ini termasuk juga ya mendengarkan musik misalnya. Khusus untuk musik memang itu tidak lazim, tapi saya pikir kalau misalnya untuk pemula oke-oke saja sih, tapi untuk supaya bisa maju lebih baik, musik itu hanya sementara saja. Ya, pada tahap tertentu musik itu harus juga harus ditinggalkan. Ya, karena umumnya meditasi Buddhis itu pengarahnya itu ke dalam, bukan keluar. Ya, bukan mendengarkan suara musik. Ya. Kemudian juga tentu saja kalau dia menjalankan atasila, tentu saja musik itu ya itu tidak bagus. Ya. Kemudian ya ke fisik. Jadi sebetulnya fisik itu memang hanya sementara juga. Ya, fisik juga hanya sementara. Karena nanti ya sampai tataran terakhirnya itu kita mengamati batin. Ya, kita mengamati batin. Ya, itu yang kita bisa masuk ke yang lebih dalam. Ya. Kemudian ada yang bertanya juga, ya, kalau misalnya kita berlatih hanya dengan pengucapan kata-kata atau kalimat tertentu, ya, apakah itu juga bisa menuntun kita ke yang lebih dalam? Ya, dari pengalaman para acan-acan yang ada di Thailand, tampaknya itu bisa. Ya, tampaknya itu bisa. Jadi terutama misalnya di Thailand kan seperti garis silsilah dari Achan Man, Achan Cha, ya, Runta Mahaboa, mereka kan menggunakan pengucapan kata-kata Buddha. Ya, jadi itu ya nanti sampai suatu tahap itu sudah bukan hanya sekedar ke pengamatan pengucapan saja, tapi itu juga nanti sampai ke pengamatan ya fenomena batin, ya, mengamati apa yang terjadi di dalam batin yang lebih halus. Ya, jadi oleh karena itu ya sebetulnya ya metode pengucapan Buddha atau pokoknya prinsipnya itu metode yang menggunakan pengucapan kata-kata atau kalimat tertentu itu sebetulnya juga tidak jelek juga, ya, lumayan juga. Ya, saya pikir itu saja tambahan keterangan dari penjelasan tentang meditasi yang sudah dilakukan selama bulan November ini. Ya, karena hari ini adalah hari terakhir dari sesi tuntunan meditasi yang saya bawakan untuk Dhamma Metta Jember untuk bulan November ini. Jadi
Ya, saya pikir itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Ya, kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bante. Untuk selanjutnya, apakah boleh, maksudnya dari Bante untuk memberikan sebentar apa ya, memberikan Tuntunan latihan tuntunan Ya. meditasi begitu Bante. Oke, baik. Ya, kita akan lakukan selama sekitar setengah jam, ya, 30 menit. Baik Bante. Ya, baik. Kita mulai saja, ya. Ya, mari kita duduk, ya, bersila, ya, dengan badan yang tegak, ya, tapi rileks, ya. Ya, matanya dipejam. Kita merasakan seluruh tubuh kita ya rileks, ya, tidak tegang, ya. Perhatian diarahkan mulai dari bagian kepala. Ubun-ubun dirasakan rileks, kendor. Dahi dirasakan rileks, kendor. Muka dirasakan rileks, kendor. Bagian belakang kepala dirasakan rileks, kendor. Leher dirasakan rileks, kendor. Seluruh kepala termasuk geraham dirasakan rileks, kendor. Ya, kedua gigi bagian atas dan gigi bagian bawah hanya dikatup secara ringan saja, hanya menyentuh secara ringan saja, tidak mengatup kuat-kuat. Ya, seluruh kepala dirasakan rileks, kendor. Kedua pundak dirasakan rileks, kendor. Kedua tangan dirasakan rileks, kendor. Dada dirasakan rileks, kendor. Punggung dirasakan rileks, kendor. Dada dan punggung dirasakan rileks, kendor. Perut dirasakan rileks, kendor. Pinggang dirasakan rileks, kendor. Perut dan pinggang dirasakan rileks, kendor. Pinggul dirasakan rileks, kendor. Paha dirasakan rileks, kendor. Lutut dirasakan rileks, kendor. Betis dirasakan rileks, kendor. Pergelangan kaki dirasakan rileks, kendor. Telapak kaki dirasakan rileks, kendor. Seluruh kaki dirasakan rileks, kendor. Seluruh badan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki dirasakan rileks, kendor. Ubun-ubun dirasakan rileks, kendor. Dahi dirasakan rileks, kendor. Muka dirasakan rileks, kendor. Bagian belakang kepala dirasakan rileks, kendor. Leher dirasakan rileks, kendor. Seluruh kepala dirasakan rileks, kendor. Pundak dirasakan rileks, kendor.
rileks kendor. Lutut dirasakan rileks kendor. Betis dirasakan rileks kendor. Pergelangan kaki dirasakan rileks kendor. Telapak kaki dirasakan rileks kendor. Ubun-ubun dirasakan rileks kendor. Dahi dirasakan rileks kendor. Muka dirasakan rileks kendor. Bagian belakang kepala dirasakan rileks kendor. Leher dirasakan rileks kendor. Seluruh kepala termasuk rahang dirasakan rileks kendor. Kedua pundak dirasakan rileks kendor. Kedua tangan dirasakan rileks kendor. Dada dirasakan rileks kendor. Punggung dirasakan rileks kendor. Dada dan punggung dirasakan rileks kendor. Perut dirasakan rileks kendor. Pinggang dirasakan rileks kendor. Perut dan pinggang dirasakan rileks kendor. Pinggul dirasakan rileks kendor. Paha dirasakan rileks kendor. Lutut dirasakan rileks kendor. Betis dirasakan rileks kendor. Pergelangan kaki dirasakan rileks kendor. Telapak kaki dirasakan rileks kendor. Seluruh kaki dari pangkal paha sampai ke ujung kaki dirasakan rileks kendor. Seluruh badan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki dirasakan rileks kendor. Seluruh badan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki dirasakan rileks kendor. Seluruh badan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki dirasakan rileks kendor. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi dilanjutkan.
Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Terima kasih, Bante. Selanjutnya adalah tanya jawab. Saya persilakan kepada yang hadir di via Zoom yang ingin bertanya. Ada pertanyaan via di chat, Bante. Ya, Izin bertanya, Bante. Meditasi Vipassana dengan fenomena yang kasar-kasar, itu mohon contohnya. Terima kasih, Bante. Ini dari Peter Johannes. Pertanyaannya adalah, bisa meditasi. diulang? Tadi suaranya terputus. Oke. Pertanyaan dari Peter Johannes. Izin bertanya, Bante. Meditasi Vipassana dengan fenomena yang kasar-kasar, itu contohnya seperti apa, Bante? Terima kasih, Bante. Ya. Fenomena yang kasar-kasar itu misalnya ya, kalau untuk ke fisik ya. Fenomena di sini itu maksudnya itu adalah dhamma begitu ya. Dhamma pengertian luas ya, bukan dhamma yang ada di dalam satipatthana. Jadi memang untuk kata dhamma ini ininya sangat variatif, artinya sangat variatif. Jadi tidak kita harus lihat konteksnya bagaimana. Jadi fenomena di sini itu adalah pada dasarnya kan ada dua macam, fenomena materi sama fenomena batin. Ya, itu dua macam. Nah, fenomena materi itu yang cukup gampang untuk diamati dalam latihan vipassana itu adalah sentuhan dengan gerakan. Ya, Tuhan. Misalnya, waktu kita sedang jalan, sentuhan telapak kaki. Waktu kita sedang duduk, sentuhan misal tangan dengan paha misalnya, lalu sentuhan badan, paha atau pinggul dengan lantai, dengan matras misalnya. Ya, itu adalah sentuhan. Sebetulnya sentuhan napas itu juga termasuk. Cuma kadang-kadang memang sentuhan juga ada macam-macam variasi. Jadi sentuhan napas juga termasuk sentuhan. Cuma sentuhan napas itu bagi sejumlah orang kadang-kadang itu juga termasuk agak halus, sehingga tidak selalu dalam setiap kondisi tidak selalu itu mereka bisa mengamatinya. Yaitu sentuhan. Kemudian gerakan. Nah, gerakan kalau dibandingkan sama sentuhan, gerakan sudah sedikit lebih sulit. Ya, walaupun sebetulnya mungkin ada yang berpikir, loh, ini kan gerakan. Ya, misalnya tangan itu digerak-gerakan gitu, itu gerakan. Ya, tapi untuk menyadari bahwa itu suatu gerakan begitu, itu kadang ada orang masih sulit untuk menangkapnya. Ya, jadi gerakan. Jadi misalnya gerakan kaki, ya. Kemudian gerakan, misalnya ada yang pakai kembang kempis perut, nah gerakan perut, ya itu adalah gerakan. Nah itu juga fenomena materi atau fenomena fisik yang cukup gampang untuk diamati. Ya, jadi dengan kata lain bagi pemula itu adalah objek yang cukup cocok. Kemudian fenomena batin yang cukup gampang untuk diamati adalah terutama kemarahan. Ya, kemarahan itu biasanya itu
Nah, kita tahulah, ya. Jadi itu bisa, ya. Tapi dibandingkan sama fenomena materi, memang fenomena batin itu tingkat kesulitannya lebih tinggi. Ya, misalnya salah satu fenomena batin yang sebetulnya cukup banyak orang bisa menyadarinya, misalnya lamunan yang muncul, pikiran yang muncul, walaupun kita belum bisa mengendalikan lamunan ini. Ya, ada yang mengatakan lamunan kan atau pikiran mana mungkin bisa dihentikan? Bisa. Ya, kalau batin kita itu sudah cukup kuat, samadhi sudah cukup kuat, lamunan atau pikiran atau omong-omong dalam hati itu bisa henti, itu bisa senyap. Ya, jadi di dalam sutta itu juga yang dimasukkan sebagai noble silence, Arya Tunhi. Ya, jadi Arya Tunhi ini bisa ditafsirkan dua macam. Yang kalau secara sutta punya Arya Tunhi itu artinya ini dalam batin itu sudah tidak ada omong-omong lagi. Jadi sudah tidak ada lagi witaka wicara. Ya. Nah, itu omong-omong di dalam hati, ya itu termasuk ya fenomena batin yang cukup gampang untuk disadari. Tapi kalau dibandingkan sama fenomena jasmani, sentuhan dengan gerakan, itu dia lebih halus. Ya, sehingga ada sebagian juga yang tidak mampu menyadari lamunan yang ada omong-omong dalam hati. Jadi ketika ditanya, waktu Anda sedang meditasi, ada lamunan tidak? Ada omong-omong dalam hati tidak? Dia bilang, tidak ada tuh. Sama sekali tidak ada. Padahal kita tahu bahwa dia adalah pemula. Nah, tidak mungkin sebagai pemula dia langsung bisa sama sekali tidak ada lamunan, tidak ada omong-omong dalam hati. Jadi itu paling menunjukkan bahwa orang tersebut dia belum mampu, belum cukup peka untuk menyadari apa yang terjadi di dalam batinnya sendiri. Kira-kira itu memadai jawaban saya. Baik, Bante, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Saudara Eko Susiono. Izin bertanya, Bante. Bagi perumah tangga, sebaiknya samatha atau vipassana, Bante? Kemudian ketika meditasi sering muncul pengetahuan dhamma atau intuisi. Apa yang harus dilakukan? Terima kasih, Bante. Ya, jadi dalam hal ini kita harus lihat kecondongan masing-masing. Ada yang lebih condong ke samatha dulu, baru vipassana. Ada yang vipassana dulu, baru samatha. Ada yang sama-sama samatha dan vipassana sama-sama jalan. Nah, itu yang seringkali dikatakan itu yang dilakukan di dalam satipatthana. Jadi dalam hal ini tidak ada satu rumus yang baku, ya, termasuk juga rumus yang baku untuk para perumah tangga. Memang, ya, dari pengalaman, misalnya ada seorang perumah tangga, dia ikut suatu retret. Ini retret samatha misalnya. Dia ikut retret samatha dan waktu mengikuti retret itu misalnya dia mampu mencapai tataran jana, dia mampu masuk jana. Tapi biasanya begitu keluar dari retret itu biasanya jananya hilang. Jananya hilang. Ya. Jadi oleh karena itu ya memang karena kehidupan sebagai perumah tangga itu banyak kesibukan. Dan itu tidak begitu kondusif, terutama bagi mereka yang berlatih samatha. Oleh karena itu, ya memang kalau misalnya mau betul-betul menekuni meditasi, terutama
meditasi samatha, ya, itu sebaiknya meninggalkan kehidupan berumah tangga kalau kondisi memungkinkan. Tentu saja itu juga jangan dipaksakan. Sedangkan kalau latihan vipassana itu kan pada dasarnya itu menyadari apa yang terjadi pada batin maupun jasmani. Nah, itu bisa dilakukan pada saat kita sedang melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun ya besar kemungkinan itu tidak bisa dilakukan secara sangat efektif, tapi ya dalam taraf tertentu kita masih bisa melakukannya, kita masih bisa mempraktekannya. Itu tentu saja menurut pendapat pribadi saya. Mungkin ada sejumlah guru meditasi yang lain memiliki pendapat yang berbeda. Tapi itu paling tidak itu apa yang saya pikirkan. Kemudian kalau misalnya pada saat sedang meditasi muncul pengetahuan muncul pengetahuan intuisi, ya udah sekedar tahu saja. Setelah tahu, lalu kembali lagi ke objek meditasi kita sendiri. Jadi jangan sampai karena muncul sejumlah pengetahuan Dhamma, lalu itu justru menjadi pemicu munculnya lamunan yang berkepanjangan. Jadi misalnya gini, muncul satu pengetahuan, ya, atau muncul pemikiran tertentu. Setelah kita menyadari munculnya pemikiran itu, kita lantas melakukan analisa di dalam pikiran. Kita omong-omong dalam hati, ya, kita kasih berbagai komentar gitu. Nah, itu sebetulnya sudah lamunan. Jadi dengan adanya pengetahuan itu ya itu sampai menjadi pemicu munculnya lamunan-lamunan yang berkepanjangan. Jadi jangan sampai terjadi begitu juga. Itu berarti kan munculnya pengetahuan itu bukan sesuatu yang bagus ya bagi diri kita, karena itu justru membuat kita lebih banyak menganalisa, lebih banyak melamun, ya, lebih banyak berpikir gitu. Padahal sebagaimana kita ketahui ya, banyak guru meditasi mengatakan bahwa berpikir itu membutakan kita. Berpikir itu membuat batin kita itu menjadi buta. Ya, berpikir itu seperti air yang teraduk-aduk. Kita tidak bisa melihat secara jelas apa yang ada di dalam air tersebut. Ya, itu saja jawaban saya. Ya. Baik, terima kasih Bante. Mungkin kepada partisipan di Zoom ini, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, kalau sudah tidak ada ya, ya mungkin bisa. Kalau memang tidak ada, mungkin baik. Kepada Bante Titayano, mungkin silahkan memberikan closing statement-nya Bante untuk uraian pada malam hari ini Bante. Ya, saudara-saudari sekalian, ya sudah 5 minggu ya kita mengikuti acara bimbingan meditasi ya melalui Dhamma Metta Chamber ini, ya melalui Zoom ini. Ya, apa yang telah saya kemukakan itu memang hanya salah satu sisi saja dari latihan meditasi Buddhis. Ya, itu belum mencerminkan semuanya. Ya, jadi oleh karena itu, ya memang. Ya, selain kita memang harus tekun, ya, tapi kita juga perlu banyak belajar juga. Mungkin kita bisa belajar ke guru-guru yang lain juga. Siapa tahu mereka memiliki cara pandang yang berbeda
Ya, tapi justru dengan cara yang pandang yang berbeda ini, justru jangan membuat kita itu menjadi bingung. Ya, tapi justru itu membuat kita itu bisa melihat ya aspek meditasi ini secara lebih luas. Kita melihat bahwa yang namanya cakrawala meditasi Buddhis ini sebetulnya sangat luas. Ya, sangat luas. Tapi walaupun sangat luas, tapi tetap ada benang merah yang menghubungkan ya berbagai variasi ini. Nah, benang merah ini seperti apa? Nah, kita sendiri yang harus nantinya mencarinya. Ya, kita yang harus menemukannya. Ya, itu saja closing statement dari saya. Terima kasih kepada Bante Titayano Mahathera untuk closing statement-nya. Semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini dapat kita praktekkan pada kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya adalah pembacaan Parita Patidana. Ya, saudara-saudari sekalian, ya hari ini kita sudah melakukan sejumlah perbuatan baik. Nah, sekarang tiba saatnya untuk melakukan pelimpahan jasa. Ya, ya. Hendak mayang patidanang karomase punya sidani katassa yana yani katani me te sanca bhagino hontu sattananta pamanaka ye biya gunawanta ca mai hang mata pita dayo dittha me ca pyaditthawa anye majjatta verino satta titthanti lokasmin te bhumma catuyo nika pance kacatuwo kara sansaranta bawa bawe nyatang ye patidanang me anumodantu te sayang ye cimang na pajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sada hontu awera sukha jiwino kema padanca pappontu te sasasi jatang subha Sadu, sadu. Mari kita tutup acara malam hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho Sanghang namami. Untuk selanjutnya ada beberapa pengumuman.
Sebelum acara hari ini saya tutup, kepada semua peserta Zoom, saya ingin menginformasikan bahwa hari ini Bante Titayano kebetulan hari ini berulang tahun. Mari kita bersama-sama mengucapkan selamat ulang tahun Bante. Ayuwano Sukang Balang Bante. Ya, anumodana. Ya. Baik, untuk akhir kata, kami mohon maaf jika ada kekurangan pada acara malam hari ini, dan sekali lagi terima kasih kepada Bante Titayano Mahatera yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan pembabaran Dhamma pada malam hari ini. Semoga kita terus bersemangat melakukan kebajikan, dan nama saya Lian, pamit. Sotihotu, selamat malam, Namo Buddhaya.